إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa-qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak kaum mukminin yang hati muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan izin dan rahmat Allah. Allah berikan kita di masjid ini, berdoa betul kita kepada Allah kaum mukminin. Hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kaum mukminin yang kami muliakan, di awal khutbah khatib mengajak dari khatib, dan kita semua mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin, kalau kita tidak bertakwa, panjang pun usia kita, banyak harta kita, besar pengaruh kita, tinggi jabatan kita,
Dan kalau seandainya hari ini akhir hidup kita dan kita tidak bertakwa kaum mukminin, pasti dan pasti kita akan hidup. Pasti dan pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali dan berupaya menjadi orang bertakwa. Untuk itu, syukurilah nikmat hidup ini. Kita masih hidup dan kita tidak tahu kapan berakhir hidup ini. Maka sebelum berakhir hidup kita, pastikan kita adalah orang yang bertakwa. Kaum ini yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah menyuruh memanggil orang-orang yang beriman untuk diwajibkan kepada orang yang beriman untuk berpuasa. Dan tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Dan tidak terasa kaum mukminin di liburan bulan kali Jumat lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Dan kita sudah beberapa kali menjadi alumni Ramadan. Apakah kita sudah bertakwa atau tidak? Ada di antara kita yang sudah mungkin 30 kali melewati Ramadan. Ada yang lebih dari itu. Apakah takwa itu sudah menjadi bagi kita? Maka dalam kesempatan ini kami ingin mengajak diri kami kita semua. Ada satu sikap yang sifat dan sikap ini sudah pasti tidak dimiliki oleh orang bertakwa. Kalau ada sifat ini dalam diri kita, sudah otomatis kita tidak bertakwa. Sengaja kami sampaikan ini, mudah-mudahan Allah hindari hati dan Allah hindari kita semua. Jangan sampai kita memiliki sikap itu. Apa sikap ini kaum mukminin? Yaitu sifat sombong. Kaum mukminin, kesombongan adalah penyakit hati yang bisa menjerumuskan siapa saja dan pasti akan menjerumuskannya dalam kebinasaan. Dan Allah menceritakan dalam Al-Quran kaum mukminin bagaimana 3 tokoh besar yang Allah gambarkan. Siapa itu? Iblis, Fir'aun, dan Qurun dihancurkan oleh Allah karena kesombongannya. Maka kita sampaikan ini, jangan kita tiru Iblis, jangan kita tiru Fir'aun, dan jangan kita tiru Qurun. Kita lihat yang pertama kaum mukminin, kesombongan Iblis. Apa itu kesombongan Iblis? Merasa lebih baik dari orang lain. Ini Allah gambarkan dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 12 sampai dengan ayat 13. Apa kata Allah di sini kaum mukminin? Qala ma na'aka 'ala tasjuda is amartuka. Allah berfirman, ma mana'aka, apa yang menghalangimu, 'ala tasjuda is amartuka, kamu tidak mau bersujud kepadanya. Ini Allah gambarkan ketika Allah memerintahkan kepada Iblis, kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, satu yang tidak disujud yaitu Iblis. Dan Allah gambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 12 sampai 13 sikap Iblis ini. Apa kata Allah? Allah berfirman, ma mana'aka 'ala tasjuda is amartuka. Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau mengikuti perintahku untuk bersujud kepadanya? Apa kata Iblis ini? Ini yang kita perhatikan betul. Jangan ada kata Iblis ini menjadi kata-kata kita. Qala, Iblis menjawab, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Inilah kesombongan makhluk pertama yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, yaitu Iblis. Apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah katakan kepada dia? Qala fahbit minha. Allah berfirman, maka
turunlah kamu dari surga. Fala yakunu laka an tatakabbar, karena tidak sepatutnya bagimu menyombongkan diri fiha di dalamnya. Fakhruj, keluarlah, innaka minas sabirin, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Kemudian Allah katakan iblis yang tidak mau sujud karena merasa lebih hebat, Allah katakan dia makhluk yang hina. Apa yang kita lihat di sini? Kesombongan iblis. Jangan menjadi kesombongan kita menganggap dirinya lebih baik dari makhluk lainnya, dari ciptaan Allah lainnya. Maka jangan sampai kita merasa menganggap diri kita lebih baik, lebih kaya, lebih cerdas, lebih kuat dari makhluk lainnya. Akibatnya apa? Dikutuk dan diusir dari surga. Maka pastikan jangan sampai ada kita yang seperti ini. Apa contohnya lebih kurang kamu ini? Seseorang yang menolak dinasihati karena merasa lebih terhormat, lebih terpandang. Ketika dia tidak ditempatkan di tempat yang layak, dia merasa marah. Kok saya didudukan di sini? Kok saya tidak disambut? Seperti ini dikhawatirkan bibit-bibit iblis ada dalam dirinya. Ketika orang kaya hanya bergaul dengan orang miskin karena merasa tidak selesai. Jangan ada sifat itu pada diri kita semua. Karena sifat itu sifat iblis, sifat yang membuatkan iblis keluar dari surga. Jangan harap kita yang berada di luar ini masuk surga, mengikuti sifat iblis ini, tidak akan mungkin kita masuk surga. Hati-hati kamu ini. Kalau ada rasa bangga, rasa hebat, segala rasa kehebatan itu dan merasa orang yang dihina dari kita, jangan ada itu kaum mukmin. Makanya kita bersyukur. Berapa hari lagi kita akan masuk Ramadan. Ramadan melatih kita kaum mukmin untuk merendahkan hati. Ketika berpuasa kita semua sama di hadapan Allah. Orang kaya, orang miskin sama waktu sahurnya. Orang kaya, orang miskin sama waktu berbuka. Tidak ada yang lebih baik karena satu sosial, kekayaan atau keturunan. Semua merasakan lapar, semua merasakan haus, dan semua merasakan mewah. Sehingga kita belajar bahwa hanya Allah yang maha tinggi. Dan kedua kaum mukmin, kesombongan Fir'aun. Apa itu kesombongan Fir'aun? Merasa memiliki segalanya. Bayangkan kaum mukminin, Fir'aun mengklaim bahwa kerajaan Mesir adalah miliknya tanpa mengakui kekuasaan Allah. Allah gambarkan dalam surah Al-Zukhruf, surah 43 ayat 51 juz 25. Apa kata Allah? Wa nada Fir'aun, dan Fir'aun berseru fi qaumihi, kepada kaumnya. Qala ya qaumi, berkata hai kaumku, alaisa li mulku Misra, bukankah milikku kerajaan Mesir ini? Wa hadhil anhar, dan bukankah sungai-sungai ini tajri min tahtiha, mengalir di bawahku? Apalah justru apakah kamu tidak melihatnya? Fir'aun mengatakan Mesir ini milikku, sungai-sungai Mesir milikku. Kesombongan Fir'aun merasa bahwa kerajaan dan kekuasaan adalah miliknya mutlak. Jangan ada Fir'aun berikutnya. Kita tahu bagaimana Fir'aun sedikayanya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sezalim apapun dia, sekuat apapun dia, pasti mudah bagi Allah menenggelamkannya. Tidak akan ada lagi orang yang sekuat Fir'aun setelah Fir'aun. Maka jangan sampai pula kita mengikuti sifat Fir'aun. Kerajaan kekuasaan Fir'aun tidak akan sanggup kita untuk menandinginya. Jangan sampai sifat Fir'aun pun menjadi sifat kita. Contoh sederhananya kamu ini, seorang pengusaha yang merasa sukses hanya karena kerja kerasnya, tanpa mengakui bahwa semua itu pada Allah yang memudahkan kepadanya. Seorang yang merasa hebat, kemudian menggunakan kekuasaan karena merasa dirinya yang hebat. Ini yang paling hak menentukan putih atau hitam. Orang seperti ini dipatirkan sama Fir'aun, di dunia ditenggelamkan oleh Allah, dari akhirat campakkan ke dalam neraka. Dan bulan Ramadan insyaAllah sebentar lagi kita belajar bahwa harta dan kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Yang membuat hati tenang adalah ketakwaan
dan keikhlasan kita kepada Allah. Makanya di bulan Ramadan ada dianjurkan yang kita berzakat, bersedekah, agar tidak merasa bahwa itu milik kita, ada milik orang yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kamu ini kesombongan turun, merasa kaya, merasa ilmu, masa kekayaan dia itu karena kehebatannya, karena ilmunya, selalu memberikan kekayaan yang luar biasa. Tetapi yang sombong dan menganggap bahwa hartanya adalah hasil dari kecerdasan. Ini Allah gambarkan dalam surah Al-Asr, surat ke-8 ayat 78. Apa kata Allah? Qala innama utitu, dan dia kalau berkata, sesungguhnya harta ini ala ilmi, karena ilmuku indi yang ada padaku. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka, tidakkah dia tahu bahwa Allah qad ahlaka, telah membinasakan min qabli orang sebelumnya, minal qurbi ilal qurun, dari umat-umat menurut yang umat-umat terdahulu, asaddu minhu, lebih dasar daripadanya, kuwatan wa aksaru, dan dari segi kekuatan lebih banyak, lebih kaya daripada kaum. Wala yus'alu, dan tidak perlu ditanya an dzunubihil mujrimun, tentang dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ini yang menggambarkan kaum merasa semua yang dia dapat karena ilmunya, karena kehebatannya, karena kerajinannya. Yang ada lagi kurun-kurun berikutnya. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa sarjana kita, hebat kita, profesor karena kita, harta kita, tanah kita, ruko kita yang banyak karena kita. Masih ada yang menyatakan karena kita itu turun berumurnya. Kesombongan turun, merasa bahwa hartanya adalah hasil dari usahanya sendiri tanpa campur tangan Allah. Apa akibatnya? Ditenggelamkan ke dalam bumi bersama hartanya, dia dan hartanya dikuburkan hidup-hidup. Maka jangan sampai kita seperti itu. Karena kita lihat kemudian seorang mahasiswa yang hebat, yang pintar, yang dia ketika dijajati oleh dosennya, dia merasa dosen ini apa dosen ini. Itu hebat dia dosen dia lagi. Orang kaya yang merendahkan orang miskin, karena merasa semua kekayaan diperoleh dari kecerdasannya sendiri. Ketika orang minta kepada dia, sekali dikasihnya. 3 hari setelah itu datang lagi dikasihnya, hari keempat nggak dikasihnya lagi. Minta sebab apa ya mencuri. Ampun dapat berlaku di usaha Allah. Allah amat minta. Kalau ada seperti itu, kita turun itu. Siap-siap ditenggelamkan, siap-siap masuk kubur dengan hartanya. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ibadallah ittaqullah ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang kita muliakan di khutbah kedua, ingatkan kita kembali, bersyukurlah kita. Tidak lama lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Kesombongan yang 3 yang saya sampaikan tadi, kita ingat saja Fir'aun, ingat Iblis, ingat Korun. Jangan jadi Iblis, jangan jadi Fir'aun, jangan jadi Korun. Ramadan yakinlah melatih kita untuk rendah hati. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Ramadan mengajarkan kita kesetaraan. Jangan menganggap semua milik kita. Ramadan melatih keikhlasan dalam berbagi. Jangan bangga dengan ilmu dan harta. Ramadan menanamkan rasa syukur kepada Allah. Semoga kemudian Ramadan tahun ini dijadikan sarana untuk membersihkan hati kita dari kesombongan, sehingga kita menjadi hamba yang lebih rendah hati, bersyukur dan betul-betul dekat kepada Allah. Allahumma balikna Ramadan wa ja'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Ramadan dan jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma salli ala muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, wa tabi bainana wa bainahum al-khairat
فاغفر وارحم وأنت غير الرحيم. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم وهد مكتفهم. اللهم عليك الكثرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل فاقتلهم وأخرج دمهم. اللهم انصر الجاحدين أعدائنا وأعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.